Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dimas Adiga. Di sini saya akan membawakan sebuah materi untuk syarat UAS mata kuliah kreativitas semester 3 di Universitas Emputan Tular. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dimas Adi Prayogo dengan NIM-nya 193300020072. Di sini saya akan membawakan tema yaitu tentang komunikasi. Yaudah, kita langsung saja ke materinya. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi komunikasi itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita berhubungan dengan satu sama yang lain. Di sini kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, memanusiawi dan efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat menurut D.B. Curtis tahun 1992. Lanjut, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi 1. Mencapai pengertian satu sama yang lain. Kita dengan teman kita, dengan orang lain itu jadi saling mengerti. Kedua, membina kepercayaan. Jadi dengan komunikasi yang baik itu kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan kita juga akan percaya dengan orang lain. 3. Mengkoordinir tindakan. Jadi ini sangat diperlukan. Kita berkomunikasi dengan baik agar tindakan apa yang akan kita lakukan dengan teman, dengan orang lain itu sejalan, tidak miskomunikasi. Dan keempat, merencanakan strategi. Ini sebelum melakukan tindakan. Jadi kita membuat strategi dulu dengan yang lain, dengan teman-teman kita. Dan selanjutnya yang kelima, melakukan pembagian pekerjaan agar kita saling melengkapi dalam melaksanakan pekerjaan itu. Dan yang keenam itu adalah berbagi rasa. Berbagi rasa ini kita bisa bercerita dengan yang lain tentang rasa apa yang kita rasakan dan mereka yang rasakan, dan kita bisa saling tahu dan bisa saling support. Lanjut, untuk tujuan komunikasi. Ada 1, menginformasikan. Apa saja yang dapat kita informasikan, yaitu berita yang menarik atau yang bermanfaat. 2, data relevan dengan kebutuhan. 3, tidak terlalu banyak kata. Jadi to the point, tidak muter-muter katanya, itu harus jelas dan tepat. Dan yang kedua adalah menghibur. Humor dapat mengurangi tegangan. Jadi dalam ngobrol kita ada sedikit humor, sedikit bercanda, buat agar kita nggak jenuh dengan komunikasi tersebut. 3, menyentuh emosi. Jadi menyentuh emosi, nada, suara, dan pilihan kata. Nada kita harus jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, jadi relevan aja. Dan pilihan katanya juga harus jelas. Dan yaitu ungkapan perasaan Anda. Jadi kita bisa mengungkapkan rasa kita ingin itu, ingin ini, mereka sama atau tidak. Dan keempat, menggerakkan untuk bertindak. Apa yang Anda inginkan dari lawan bicara, kita bilang dengan baik dan jelas yang tentunya. Dan tunjukkan tindakan yang diharapkan dengan jelas. Jadi kamu ingin tindakan apa dari orang tersebut, dan kamu harus berkomunikasi dengan jelas. Komponen komunikasi yaitu ada ide atau gagasan. Jadi apa yang kita omongkan, kita harus tahu idenya, gagasannya yang ingin kita bicarakan. Kedua, komunikator. Ketiganya pesan apa yang akan kita sampaikan dalam komunikasi tersebut, dan media apa yang kita gunakan. Dan yang terakhir adalah panca indera penerima, yaitu pendengaran. Kita itu harus saling jeli mendengarnya. Oke, lanjut, faktor komunikasi. Faktor komunikasi ada siapa yang kita ajak
bicara. 2, pesan apa yang dapat kita sampaikan dalam komunikasi tersebut. 3, media apa, kita kadang bisa pakai HP, pakai laptop dan lain-lain. Dan keempat, tempat di mana kita berkomunikasi tersebut. Dan yang kelima ini situasinya gimana, kita harus dapat mengerti. Dengan situasi sedih kita ketawa-ketawa, itu tidak bagus. Untuk selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ada latar belakang, bahasa, sikap, waktu, dan lingkungan. Latar belakang itu biasanya apa yang kita bicarakan itu tidak nyambung. Bahasa ini banyak yang terjadi karena di Indonesia kan banyak sekali bahasa, banyak suku-suku, jadi itu berbeda bahasanya, itu kadang juga bisa menghambat komunikasi. Dan ketiga, sikap kita itu harus bisa tahu komunikasi situasinya itu gimana. Kita harus bisa bersikap dengan benar. Dan yang keempat ada waktunya kapan gitu. Dan selanjutnya, kesalahan umum dalam komunikasi. 1. Cepat-cepat berbicara tanpa menyusun ide. Kita tiba-tiba ngomong tapi tidak nyambung sama orang yang kita ajak bicara. Dan yang kedua, terjadi banyak gagasan, jadi tidak berhubungan. Biasanya itu kita habis ngomong A langsung ke Z, harusnya ke A ke B dulu ke Z. Kita ngomong A langsung ke Z, itu nggak nyambung. Dan ketiga, yaitu pernyataan terlalu pendek. Jadi orangnya belum jelas kita udah selesai ngomong, itu juga salah satu kesalahan umumnya. Dan yang keempat, mengabaikan pengetahuan pendengar. Ini yang banyak terjadi. Jadi kita sok pintar. Dan mereka juga bilang, ngasih tahu kita apa, kita tidak mendengarkannya. Kita merasa saya lebih tahu daripada kamu, padahal itu salah. Itu adalah macam-macam kesalahan umum dalam komunikasi. Nah, selanjutnya di sini ada yang masih berhubungan dengan komunikasi, yaitu keterampilan verbal. Keterampilan verbal itu ada nada suara, gimana nadanya kita kalau marah, kalau sedih itu harus tinggi, pendek, kita harus tahu. Dan kedua, volumenya. Kalau malam-malam jangan teriak-teriak, jadi volumenya agak kecil. Dan kecepatan suara, kita jangan terburu-buru dalam berbicara. Dan selanjutnya adalah kejelasan pengucapan kata-kata, yaitu kita berbicara kepada orang lain itu harus jelas. Dan selanjutnya adalah pemilihan katanya harus bagus, harus benar. Dan yang terakhir ada bahasa dan logat. Bahasanya, kalau dia bisa bahasa Indonesia ya kita harus ikutin dengan bahasa Indonesia. Dan logatnya pun, logat banyak logat, ada logat Jawa, Sunda, kan berbeda-beda. Dan selanjutnya kita ada menangkap feedback dalam komunikasi nonverbal. Jadi dalam komunikasi itu kita harus kontak matanya itu harus jelas dengan orangnya, terus anggukan dan gilingan kepala, dan juga ekspresi wajah, itu yang sangat mempengaruhi dengan komunikasi. Ada lagi menghadap pada pembicara. Jadi kita jika diajak bicara sama seseorang, kita harus menghadap ke yang mengajak bicara. Dan yang keempat adalah isyarat antusias, tidak bosan dan tidak cemas. Yang selanjutnya itu tidak melakukan hal lain. Jadi kita harus fokus sama dia aja, jangan kita main HP atau yang lain. Selanjutnya ada cara menambah daya tarik komunikasi. Itu ada beberapa cara. Salah satunya senyum. Senyum itu agar membuat teman yang kita ajak bicara itu tidak, ini orang nggak senang sama saya atau gimana. Jadi kita kasih senyuman, pasti dia juga senyum. Selanjutnya adalah ajukan pertanyaan. Jadi kita kalau berkomunikasi kita saling tanya jawab aja biar asik dalam berkomunikasi tersebut. Dan jangan pernah meremehkan kepekaan pendengar.
kita nggak boleh meremehkan kepekaan pendengar tersebut. Selanjutnya ada etika berkomunikasi. Yang pertama yaitu diam dan menyimak. Kalau ada orang yang berbicara, kita diam dulu dan menyimak apa yang dia bicarakan. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan. Itu yang sangat tidak sopan untuk memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, tidak meninggalkan lawan bicara. Kita harus tetap nunggu di situ. Jadi kalau dia lagi ngomong, jangan kita tiba-tiba pergi, jangan, nggak boleh. Dan selanjutnya adalah tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Ini dari tadi diulang-ulang kata ini etika ya. Jangan kita sok paling bisa, jangan. Kita harus kita hargai gitu. Demikian materi yang saya bawakan tentang komunikasi. Semoga ini semua bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like-nya ya, like, comment, and subscribe. Oke, dadah.